Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Anugrah Putra dengan NIM akhiran 65. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik dari 8 subtopik dari Fundamental Enterprise Resource Planning. Yang dimana topik tersebut ialah Microsoft Dynamics 365 dan sales model. Sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui adapun agenda presentasi berikut. Ada 8 pokok utama. Yang pertama itu konsep dan sejarah. Kemudian yang kedua itu tantangan bisnis, pengenalan Microsoft Dynamics, kemudian ada modul sales berbasis CRM, kemudian ada manajemen lead atau opportunity, kemudian ada integritas dan kolaborasi, serta ada fitur AI dan reporting. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kita masuk ke sejarah dan evolusi ERP, di mana dari manufaktur seluruh perusahaan, ERP tidak muncul dalam semalam, melainkan dia berevolusi dari tahun ke tahun, dari kebutuhan pabrik untuk menghitung pasarnya. Dari tahun 1960, awal namanya ialah MRP atau yang disebut sebagai Material Requirement Planning, yang berfokus pada stok dan bahan baku dari perusahaan tersebut. Kemudian 20 tahun kemudian dia berkembang menjadi MRP kedua yang disebut sebagai Manufacturer Resource Planning 2, yang berfokus pada penambahan jadwal produksi. Jadi setiap tahun tuh setiap satu dekade itu mereka selalu berkembang. Kemudian hingga masa kini di tahun 1990 mulailah namanya berubah menjadi ERP yang kita kenal sekarang, yang memiliki integritas finance dan HR. Dan mulai dari tahun 2000 hingga kini terdapat pula yang namanya Cloud ERP atau SAS atau SaaS yang memiliki akses internet, mobile, dan AI. Kemudian apa itu sih ERP? Dari definisi dan konsep intinya, ERP sendiri adalah sistem integrasi yang mengelola proses bisnis utama secara real time, dimediasi oleh perangkat lunak dan teknologi. Kemudian konsep intinya itu ada 4. Pertama ya, satu database yang terpusat, kemudian menghilangkan silo antara departemen, kemudian ada aliran data otomatis, kemudian ada standarisasi proses bisnis perusahaan. Kemudian mengenai tantangan bisnis tanpa ERP. Jadi mengapa perusahaan sangat butuh sistem ini? Tanpa adanya ERP, perusahaan sering menghadapi beberapa masalah, yang contohnya seperti disparate system atau sistem yang terpisah-pisah. Contohnya ada 4, mulai dari redundansi data hingga customer service yang di mana redundansi data itu input data yang berulang-ulang di divisi yang berbeda. Kemudian ada human error, di mana ada sering terjadi kesalahan input. Kemudian ada laporan lambat, di mana manajer harus menunggu rekap manual akhir di akhir bulan. Kemudian ada customer service, di mana case tersebut tidak tahu status pesanan pelanggan. Jadi ERP ini sangat berguna untuk perusahaan, di mana dia bisa membantu mulai dari pekerjaan ringan hingga pekerjaan berat. Kemudian ada pun solusinya, di mana ERP, contoh ERP itu ada Microsoft Dynamics 365, di mana Microsoft Dynamics ini adalah intelijen berbasis aplikasi, di mana adalah solusi cloud ERP dan CRM modern dari Microsoft yang memecahkan masalah yang sistem terpisah, di mana ada native cloud yang bisa disebut Azure. Itu memiliki konsistensi yang aman, cepat, dan bisa diakses di mana saja. Kemudian ada modular modular, di mana perusahaan bisa memulai satu aplikasi, misalnya mulai dari sales dulu ataupun marketing dulu dan sebagainya. Kemudian ada common data service, di mana data service ini adalah standar data yang sama untuk semua aplikasi. Kemudian ada update otomatis, tidak perlu upgrade server fisik secara mahal. Kemudian ada ekosistem modul Dynamics
365 di mana ada finance, supply chain, ada sales CRM, ada customer service, marketing dan sebagainya. Di mana finance itu terdiri dari GL, APR dan budgeting. Terus ada supply chain di mana tuh terdapat ada warehouse dan produsen. Kemudian ada sales atau CRM yang berfokus pada antara orang yang menjual dan orang yang membeli. Kemudian ada customer service di mana itu terdiri dari ticketing, support aplikasi dan SLA. Kemudian ada marketing di mana ada campaigns dan email blast, dan ada file server service di mana ada jadwal teknisi lapangan. Kemudian fokus pembahasannya itu ialah Dynamic 365 Sales, di mana sistem membantu tim penjualan bekerja lebih pintar dan bukan lebih keras. Masalah umum dari tim sales itu adalah pain points di lapangan. Sebelum ada CRM modern, tim penjualan menghadapi beberapa kendala operasional seperti lost lead, blind spot, admin heavy, forecast yang meleset. Dari lost lead ini, calon pengguna sering lupa dihubungi atau follow up-nya itu gagal. Kemudian ada blind spot di mana dia tidak mengetahui tentang riwayat interaksi teman setim dan klien. Dan ada admin yang heavy atau admin yang sangat berat dalam pekerjaannya, di mana waktu habis untuk membuat laporan manual dan bukan jualan. Jadi dia sering membuat laporan padahal dia tuh harus juga menjual. Kemudian ada forecast yang meleset di mana prediksi target penjualan hanya berdasarkan intuisi, bukan secara real. Jadi fiturnya itu 365 customer view itu mengatakan pelanggan mengenal pelanggan sepenuhnya, di mana memberikan satu tampilan layar penuh yang berisi semua info tentang pelanggan, mulai dari profil yang lengkap, yang terdiri dari kontak, jabatan hingga perusahaan. Kemudian adalah timeline aktivitas, di mana ada email, telepon, janji temu yang pernah terjadi. Kemudian ada status terkini, di mana opportunity yang sedang berjalan dan tiket support. Kemudian ada relasi, siapa saja yang mengenal kontak ini dari perusahaan kita. Alur proses utama dari lead invoice ini ada lead, qualify, opportunity, quotes, dan close. Kita masuk ke lead. Oke, deep dive, manajemen lead. Oke, manajemen lead ini adalah menyaring emas, biasa disebut sebagai penyaringan emas dari pasir, di mana fokus tahap awal penjualan tidak sama dengan semua lead yang dikejar, atau sistem membantu memprioritaskan, di mana ada 4 poin, yaitu lead sourcing, business card scanner, segmentasi, dan auto assignment. Di mana lead scoring ini adalah AI memberi nilai skor mana lead yang paling panas. Kemudian business card scanner itu adalah di mana foto kartu nama via HP otomatis menjadi data perusahaan. Terus segmentasi memisahkan lead berdasarkan industri atau lokasi. Kemudian ada auto assignment, di mana otomatis membagi lead ke sales yang tepat. Kemudian di sini adanya manajemen opportunity atau mengawal peluang hingga closing, di mana ketika lead sudah qualified, ia menjadi opportunity. Di sini proses negosiasi terjadi. Nah, di proses negosiasi ini ada beberapa poin utama. Pertama ialah sales pipeline, yaitu visualisasi tahap negosiasi, di mana dari memulai, mempercayai, dan negosiasi. Kemudian ada produk katalog, di mana itu kita menyediakan produk atau jasa dari daftar resmi perusahaan kita. Kemudian ada competitor tracking atau mencatat siapa pesaing kita di dalam suatu bidang yang sedang kita lakukan. Kemudian ada collaborative selling,
yaitu mengundang tim teknis untuk membantu presentasi dari project barang yang kita jual. Kemudian ada pun integrasi ekosistem atau Microsoft 365, kerjasama tanpa pindah aplikasi. Integrasi adalah killer feature dari Dynamics 365. Di mana ada Outlook-nya itu dia membuat lead baru yang langsung dari email tanpa masuk dengan browser. Kemudian ada Teams, chatting tentang opportunity langsung dari record CRM. Kemudian ada Excel, edit 1000 data penjual Excel online, kemudian bisa di save dan otomatis diupdate dalam CRM. Kemudian ada SharePoint, di mana simpan dokumen proposal klien secara terstruktur dan terukur dan serta teratur. Kemudian ada mobilitas sales di lapangan atau bekerja di mana saja. Sales jarang di kantor, di mana aplikasi mobile 365 sangat membantu sales di waktu-waktu krusial seperti meeting prep, voice to text, office offline mode, dan push notification. Kemudian ada pun inovasi AI Dynamic Copilot, di mana asisten cerdas yang generatif menggunakan teknologi seperti GPT ataupun AI lainnya. Ini terdiri dari 4 poin utama, atau ML Draft, Meeting Summary, Data Encryption, Opportunity Summary. Di sini ML Draft, Copilot menuliskan email follow up yang sopan dan personal. Terus ada Meeting Summary, Copilot merangkum rekam meeting tim secara otomatis. Kemudian ada data Encryption, ini adalah mencari berita terbaru tentang perusahaan klien dari web. Kemudian selanjutnya ialah reporting dan analytics, di mana data drive atau decision making di mana manajer data memiliki data drive dan decision making. Dia memantau kinerja tim menggunakan dashboard Power BI atau Embedded, di mana sales funnel melihat di tiap manakah banyak yang sering terjadi miskomunikasi. Ada leaderboard, siapa sales yang paling kinerja performanya itu sangat baik. Ada revenue forecast, prediksi omset per bulannya, drill down, klik grafik untuk melihat data detail transaksinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada status kasus. Saya mengambil PT manufaktur maju, di mana before dan after implementasi itu seperti berikut. Masa awalnya itu quiet manual, memakai Word, dan sering salah harga yang lama. Kemudian solusi, kita pakai produk katalog dan proses di Dynamics 365. Kemudian adapun hasilnya dari solusi tersebut ialah ataupun outputnya itu ialah waktu pembuatan quiet turun dari 2 hari menjadi 15 menit hingga 30 menit. Kemudian ada dampak bisnis, di mana win rate perusahaan naik sejauh 20%. Kesimpulannya itu Dynamics 365 bukan sekedar alat catat, tapi sebagai alat strategi pertumbuhan, di mana efisiensi operasional melalui otomatisasi serta peningkatan pendapat melalui manajemen lead, kemudian kepuasan pelanggan melalui respon yang cepat dan operasional, serta kesiapan masa depan menggunakan cloud dan AI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.